Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Ini ada yang tidak masuk? Siapa? Apa namanya? Jawab. Ya. Yang lain? Masuk. Siap semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang toharoh. Sebelumnya ada yang tahu toharoh itu apa? Ada yang tahu? Toharoh? Nggak ada? Ada yang tahu? Ada. Nah, di sini kita belajar toharoh. Toharoh itu adalah bersesuci. Nah, di sini ada definisi dan dalil dari toharoh. Toharoh adalah suatu kegiatan mensucikan anggota badan dari hadas dan najis. Toharoh itu termasuk bersesuci, membersihkan. Ya. Nah, membersihkan. Nah, di sini ada dalil juga. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini biasanya kalau kita sudah wudhu, kalau yang hafal doa setelah wudhu, nah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Dan ditulis di situ. Kalau ada, nah di sini toharoh itu dibagi menjadi dua apa tiga? Dua. Nah, di sini toharoh bersesuci dari hadas. Hadas itu apa? Ayo. Hadas. Nah, di sini hadas besar dan hadas kecil. Hadas itu khusus untuk apa? Badan. Maksudnya di mana? Ketika badan kita sudah tidak suci, nah itu memiliki ya hadas. Kalau najis di situ bersuci dari najis, bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempatnya. Nah, kalau najis ini apa? Kotoran. Nah, najis itu kotoran. Nah, kemudian di sini toharoh bersuci dari hadas. Nah, di sini mensucikan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum. Di sini yang membatalkan wudu atau yang memiliki hadas kecil utamanya. Nah, ini bisa saja bersentuhan antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Nah, kemudian keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Nah, apa kubul dan dubur itu? Kubul itu jalur depan. Kalau dubur, jalur belakang. Paham kan di sini? Jalur depan atau belakang kan tahu kan ya? Kalau depan biasanya buat kencing. Terus kalau jalur belakang buat Di sini mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi. Nah, di sini dengan mandi seperti apa? Mandi besar, mandi wajib. Nah, mandi ini ada niatnya, nggak mau mandi. Nah, niatnya mandi besar gimana? Nawaitul Rafael hadasil asqari. Kalau mandi itu memiliki hadas besar. Nah, kalau memiliki hadas besar harus mandi. Kalau memiliki hadas kecil harus wudhu saja. Nah, kemudian bersuci dari najis. Nah, najis ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3.
jenis, yaitu yang pertama najis mukhafaf, najis yang ringan. Terus yang kedua najis mughalladho. Terus yang ketiga najis mutawassito, najis yang sedang. Nah, kalau najis yang ringan ini contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun, masih minum ASI. Nah ini meskipun kencing, kalian siram banyu terseret, tidak apa-apa. Nah itu namanya najis apa? Mukhafaf, najis yang ringan. Dibersihkan dengan air saja. Kalau kamu tidak bau, tidak apa-apa. Kalau najis mughalladho, najis yang berat. Nah contohnya air liur anjing. Nah kalian kalau terkena, contohnya kalian lagi jalan-jalan, pas moro ana anjing lewat, pas bulan kalian. Kalian harus membersihkan dengan air selama 7 kali, dan salah satu dari 7 dicampur tanah. Buntasin terakhir, buntasin tengah, buntasin pertama, yang penting salah satu dari 7 dicampur dengan tanah. Kemudian najis mutawassito, najisnya sedang, najis yang selain daripada kedua jenis di atas. Nah, di sini ada najis putihnya, yaitu yang kita yakini adanya. Contohnya gimana? Nah, kalian pas habis kencing, lupa nggak dicuci, lupa nggak disiram. Nah, pas sampai kering, sampai hilang baunya, nggak ada warnanya, cuma kan dicari kencing. Nah, kalian itu merasakan najis itu ya. Nah itu namanya najis mutawassito. Nah, kemudian yang kedua najis ainiyah, yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara membersihkannya dengan menghilangkan semuanya seperti umumnya. Contohnya kalian jalan-jalan, pas kena kelai burung. Nah, kelai burung najis apa enggak? Najis, kan ada warnanya, ada baunya. Nah, itu harus dibersihkan. Caranya gimana? Dicuci pakai sabun sampai hilang baunya, sampai hilang zatnya, terus sampai hilang warnanya juga. Kemudian macam-macam air dan pembagiannya. Air itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama air yang suci dan mensucikan. Nah, air ini boleh diminum, boleh juga buat apa? Bersuci, bertaruh. Contohnya itu air hujan, air laut, terus apa lagi? Terus air bun. Nah, ini cuci, mensucikan. Nah, contohnya kalian nggak punya sumur, nggak duwe jeding, tapi kalau pagi-pagi ada embun, nah itu suci, buat untuk nggak apa-apa. Kemudian air suci tetapi tidak mensucikan. Di sini air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Ingat ya, tercampur benda yang suci, bukan benda yang kotor, bukan benda yang najis, benda yang suci. Contohnya apa? Kopi, terus teh, kemudian yang lain-lain juga. Contohnya kalian minum air teh, dia ada semacam udah dibanyu deh, cuk, udah najis semua ya, najis semua, ada suci. Nah kalau dibuat wudhu, aduh, dari mana kayak teh? Apa gawe wudhu gawe teh, ya kok? Tuh, airnya suci tapi tidak mensucikan. Suci lah banyu itu suci, tidak najis. Cuma tidak mensucikan, tidak bisa dibuat wudhu. Kemudian air dari permohonan dan buah-buahan seperti air kelapa dan nira. Banyu kelapa itu suci lah ya, tapi tidak bisa dibuat bersuci, tidak bisa dibuat wudhu. Cuma suci, kalau kena baju buat sholat tidak apa-apa suci. Tapi kalau dibuat wudhu tidak bisa. Kemudian air yang kurang dari 2 bulan, yang
sudah terpakai air mustakmal untuk bersuci dan maupun najis. Nah, air yang kurang dari 2 kula itu ada ukurannya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, 2 kula, kalau kurang dari 2 kula itu tidak mensucikan. Ini baju ini masak timbul. Kalau mana baju mana? Itu suci. Gimana caranya kalau tidak? Kalau pengen wudhu, gimana? Digojok, nggak boleh dikobok. Ambil cibuk, digojok no. Tapi di luar timboe. Di sini timboe, saya ambil. Sini, ambilnya. Langsung ke buang. Kalau kalian diperlukan di timboe mana? Ya itu namanya air mustakmal yang tidak bisa mencermati. Kemudian air yang najis, air yang berubah salah satu sifatnya bau, warna, rasa oleh najis. Kalau yang tadi kan yang benda yang tidak najis, yang suci. Kalau ini benda yang najis, yang kotor. Kemudian air najis tidak berubah salah satu sifatnya, tetapi kurang dari 2 kula. Yang tadi itu yang sudah kena tetesan air mustakmal namanya. Nah itu tidak boleh buat itu. Nah di sini air yang makruh, air yang suci tapi makruh digunakan. Makruh itu apa? Mendekati haram, tidak boleh. Ya boleh, cuma kalau mepet tidak apa-apa. Kalau nggak ada lagi makruh, tapi makruh. Wudhunya gimana? Sah, tapi makruh. Nah air yang kena jemuran atau matahari, contohnya apa? Di tandon. Biasanya tandon-tandon besi itu kepanasan, tapi seharian kan panas aja. Nah itu airnya makruh. Cuman suci boleh kalau nggak ada lagi. Nah, selain berjalan emas, air ini makruh dipakai untuk badan. Khawatir timbul penyakit copot, tapi tidak makruh untuk pakaian. Nah kalau buat nyuci baju, nggak apa-apa. Kalau dibuat apa namanya? Kayak wudhu, kena tangan, biasanya kena penyakit, apa penyakit. Nah di sini ada yang ditanyakan? Semuanya. Nah, sekarang saya mau kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 1 menumpuk sama yang nomor 1, 2 menumpuk sama yang nomor 2, 3 menumpuk sama yang nomor 3, 4 menumpuk sama yang nomor 4, 5 menumpuk sama yang nomor 5. Ayo, cepetan. Ayo. Ya, sudah bagi menjadi kelompok? Nah, di sini saya kasih tugas tadi. Ayo, kelompok 1, perwakilan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, di sini kalian berdiskusi apa yang kalian dapat tadi, ditulis di situ. Ayo berdiskusi. Nah, sudah berdiskusinya. Sekarang saya mau perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan dan membacakan apa yang telah didiskusikan. Ayo, nomor 3, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu.
Najis mughaladzaah itu najisnya gimana? Najis mughaladzaah itu najisnya gimana? Najis mughaladzaah. Salah itu. Mau apa? Dan kita sudah belajar tentang apa? Toharo itu apa? Bersesuci dari hadas dan najis. Toharo itu bersesuci, membersihkan. Nah, itu masuk toharo. Nah, gimana? Dari kali ini kalian sudah tahu toharo itu apa? Nah, ya, toharo itu ada beberapa macam. Kemudian dibagi dengan rincian-rincian yang telah kita pelajari tadi. Nah, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.